Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang teman-teman semuanya. Silakan dinikmati minuman hangatnya setelah sholat maghrib dan berdoa. Never believe prediction that doesn't empower you. Jangan pernah percaya pada prediksi yang tidak menguatkan kamu. Ini ceritanya ada seorang bayi lahir tahun 1979. Akhirnya dia meninggal di 2019. Jadi dia sempat berumur 40 tahun. Tinggi badannya 3 kaki alias 91 cm. Jadi enggak ada 1 meter. Dia mengidap osteogenesis, tulang rapuh. Jadi dia enggak bisa jalan. Dia hanya jalannya di kursi roda. Para dokter ketika dia lahir itu memprediksi bahwa anak ini akan segera meninggal dalam 24 jam. Akhirnya dia tidak meninggal dan hidup selama 40 tahun. Prestasi yang dia dapatkan adalah S1 Ilmu Politik tahun 2001. Lalu dia meraih doktor hipnoterapi. Jadi ada hipnotisnya, ada terapinya. Dia menjadi pembicara motivasi. Sekali tampil itu mendapatkan 15.000 US dollar. Kalikan sendiri itu kalau rupiahnya berapa. Dia juga bisa bikin 2 buah buku. Dan dokter-dokter yang memprediksi dia bahwa dia akan meninggal dalam 24 jam di usianya 35. Dokter-dokter itu udah meninggal semua dan tinggal I myself yang masih hidup, dia bilang gitu. Sekarang apa contoh prediksi yang lain? Itu tadi dia diprediksi akan meninggal ya dalam waktu 1 hari. Nah, contoh prediksi yang lain. Kamu jangan pegang nasabah ini. Kamu gak bakalan bisa. Dia hanya mau sama saya. Jadi serahkan sama saya aja. Teman-teman, tahu gak? Kalau gak mau diganti, itu tanda-tanda fraud. Kalau nggak mau diganti, berarti Anda adalah ancaman bagi dia. Nanti kalau Anda menggantikan dia dan lebih baik dari dia, nanti dia kalah dengan Anda. Jangan ngerjain ini, Mas. Kamu nggak bisa. Orangnya sulit. Orangnya hanya mau sama saya. Sama. Itu motivasinya juga sama. Itu mau dipegang sendiri aja. Orang lain gak boleh bilang. Siapa tahu kalau ada fraud. Siapa tahu dia tahu Anda lebih baik. Jadi nanti kalau Anda bisa mendapatkan untung lebih banyak dari nasabah itu, dia terancam. Kamu terakhir apa? Supervisor kan, misalnya yang dengan resign pindah ke tempat baru. Supervisor kan dulu. Iya Pak. Belum pernah jadi direktur kan? Belum Pak. Jadi kamu di sini kan nggak mungkin jadi direksi. Hati-hati ini dengan kata-kata ini. Ini kata-kata yang manipulatif. Ada kepentingan.
Jadi kamu langsung diblok dengan kata-kata kamu nggak mungkin jadi direktur. Yang jadi direktur keluarga saya aja gitu. Hati-hati. Kamu ini orangnya pelupa. Padahal Anda lupa sekali aja. Orang lupa kan nggak lupa terus. Jadi kamu nggak mungkin mengemban tugas ini gitu. Hati-hati juga gitu. Kamu harus bersyukur bisa kerja di sini. Kalau kamu nggak diterima di sini, mau kerja apa kamu? Angon wedus, gitu. Ya kan? Itu kata-kata yang menutup potensi perkembangan diri Anda. Sama-sama bersyukur dong harusnya kan. Saya bersyukur diterima di perusahaan ini, ya kan? Perusahaan ini juga harus bersyukur dapat saya, orang hebat, orang berpotensi gitu. Jadi teman-teman, never believe the prediction that does not empower you. Jadi jangan pernah percaya pada prediksi-prediksi yang tidak mengembangkan, tidak menggali potensi Anda, tidak membuat Anda jadi besar. Ngapain percaya sama prediksi itu? Gitu kan. Ini ada dua. Orang itu memprediksi Anda, dan pada akhirnya karena Anda terbiasa dari kecil percaya dengan prediksi orang-orang itu, akhirnya Anda terbentuk dalam otak Anda jadi seperti ya membuli diri sendiri. Masa aku bisa sih? Nggak bisa kayaknya. Ya kan? Seumur-umur nggak ada keturunan saya jadi direktur. Dari dulu hingga kini, dari mbah, dari ayah, bahkan keluarga ibu, nggak pernah yang S2. Itu juga membelenggu Anda. Jadi hati-hati, bukan orang lain yang membuli diri Anda, tapi jangan-jangan Anda sendiri membuli diri sendiri. Gitu. Nah, sebetulnya kenapa saya menyarankan Anda untuk tidak terpenjara dengan tembok-tembok prediksi-prediksi yang akan memperkecil potensi diri Anda. Kenapa? Karena begitu kita percaya dengan prediksi itu yang belum tentu ada, ya kan, tadi pertama Anda belum pernah jadi direktur, baru supervisor. Padahal umur Anda baru 30 tahun. Masih banyak potensi Anda. Ya kan? Anda harus bersyukur kerja di sini. Kalau enggak, mau apa? Mau angon sapi gitu. Itu kata-kata, teman-teman. Itu kata-kata yang belum terbukti. Ya, kamu ini orangnya pelupa gitu. Nah, ini di sini pelupa terus. Iya, memang saya pelupa. Kamu itu orangnya pemalu. Iya, memang aku orangnya pemalu. Mau ngomong aja nggak bisa. Itu, jadi bahagiakanlah diri Anda. Bikin happy diri Anda. Dunia ini diciptakan untuk Anda. Mau di Amerika, mau di Jepang, mau di Jakarta, semua terhampar untuk Anda. Tinggal Anda mau memanfaatkannya atau tidak. Blue Ocean, jadi laut yang berwarna biru itu samudra. Kalau yang lebih dalam lagi itu warnanya biru, Blue Ocean. Peluang itu ada. Sukses itu untuk semua orang, bukan hanya orang kaya, bukan hanya orang kota, bukan hanya anaknya profesor, bukan hanya yang bapaknya direktur. Banyak cerita.
orang-orang yang lahir dari kemiskinan, lahir dari penderitaan, bisa menembus legenda-legenda itu. Jadi kita sering didoktrin untuk menyayangi orang lain, untuk sopan kepada orang lain. Tapi ternyata kita tidak sopan untuk diri sendiri. Kita tidak menyayangi diri sendiri. Kita tidak mencintai diri sendiri. Jadi kembalilah kepada diri sendiri. Sebelum Anda menyayangi orang lain, sayangi diri Anda. Sebelum Anda mencintai orang lain, sayangilah diri Anda dulu. Beri waktu buat diri kita untuk memikirkan apa yang aku bisa lakukan. Coba kalau Anda hitung dari bangun tidur sampai mau tidur, siapa yang ngurusin? Apakah tetangga? Bener gak? Apakah teman kantor? Bener gak? Ya kan? Siapa yang nyiapin motor untuk berangkat? Siapa yang isi bensin motor Anda? Siapa yang mandikan Anda? Siapa yang istirahat untuk Anda? Nggak ada. Jadi komen-komen itu nggak ada gunanya. Sama sekali nggak ada gunanya. Prediksi yang tidak membesarkan hati Anda. Lupakan. Jadi dengarkan kata hati Anda, lihat potensi Anda, apa aja. Saya suka musik. Saya suka masak. Saya suka fisika. Semua Anda besar-besarkan. Semua Anda pupuk. Bunga mawar itu kan gak bisa hidup sendiri. Kalau disirami terus, baru dia berkembang. Demikian juga cinta Anda terhadap diri Anda sendiri. Kalau Anda sudah cinta pada diri sendiri, baru Anda bisa mencintai pasangan Anda. Kalau sudah Anda menyayangi diri sendiri, Anda baru bisa menyayangi anak Anda. Paling cuma itu, istri, anak. Kalau kita punya kelebihan, kita ke kakak, adik, saudara. Di luar itu apa sih? Hanya aksesoris saja. Hanya meramaikan aja. Kalau kita berhasil, mereka juga nggak tepuk tangan, nggak kasih selamat. Kalau kita benar, mereka nggak mendukung, ya kan? Kalau kita menang, mereka menunggu-nunggu kekalahan kita, ya. Nah, begitulah. Jadi ngapain kita mengharapkan sesuatu dari orang lain? Mendingan kita puji diri sendiri. Kita cintai diri sendiri. Kita sayangi diri sendiri. Kita kasih waktu untuk diri sendiri, untuk istirahat, untuk memanjakan diri, mandi air hangat, mendengarkan musik, manjakan diri sendiri aja. Nanti urusan dengan orang lain nanti. Kalau saya bisa terpenuhi kebutuhan saya, terpenuhi kesenangan saya, baru saya keluar rumah bisa tersenyum. Tapi kalau saya menderita di rumah, maka saya keluar, saya akan wajah saya berlipat-lipat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya ulas satu kalimat lagi. Never believe prediction that does not empower you. Jadi jangan pernah percaya pada prediksi yang tidak menguatkan diri Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.